dari rodifah ke wajifah. Sedap nih. Dari tiupan pertama sampai ke tiupan kedua itu kayaknya jaraknya bertahun-tahun ya Ustadz ya. Lama nggak sih ya? Kemarin juga saya ini Ustadz, ada yang di sebelah saya bilang, boleh nggak saya sharing, saya bilang begitu. Kenapa? Antum itu kalau sholat tuh gerakannya banyak banget. Karena mungkin banyak bulu ya Ustadz ya. Jadi suka begini Ustadz sholatnya. Bulunya dibersihin, sih teril gatel, bergerak mulu. Terus saya bilang, "Eh, ini saya amar ma'ruf nahi mungkar aja ya. Takutnya saya nanti ditanya sama Allah kenapa nggak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Antum jadinya nggak khusyuk. Salah satu khusyuk itu jangan banyak bergerak, maksimal 3 kali gerak. Walaupun dia orang India nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya saya kasih video tuh Ustaz, kasih video seperti ini. Akhirnya dia terima. Sebenarnya dia udah tahu banyak bergerak di waktu sholat itu memang aku dia udah tahu, tapi waktu kita ingetin lagi dia, oh iya makasih ya untuk kasih tahu gitu. Pokoknya untuk jihad. Tapi yang lain boleh sebut kalau misalnya lomba yang lain mubah kecuali yang 3 tadi. Nah kalau misalnya pakai paham yang 3 lomba itu saja, berarti lomba 17 Agustus kan nggak boleh, haram semua tuh. Nah itu cara pandang katanya istihad katanya. Jadi ada riwayat, ada duriyat katanya begitu. Izinkan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bihamdihi nafsi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illahi faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard wal masyriqi wal maghribi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, meliputi kekuasaannya di langit dan di bumi, dari penjuru timur maupun barat, dan beserta isi di antara keduanya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita, wasuli tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Ya qanafillah jazakumullah wa yakum. Seperti biasa masih bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan kajian hadis online. Kali ini kita membahas masih surat An-Naziat. Ayat berikutnya adalah ayat ke-6. Untuk tafsir Al-Quran kita sudah masuk kurang lebih sampai ke 40 video. Buat teman-teman yang ketiduran bisa mencari di channel kami di kajian Milenium Mengaji, channel Milenium Mengaji atau kajian hadis online. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Senantiasa beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan di kolom komentar bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Evanofila selaku penuntut ilmu. Wabil khusus anak fakir dan tanpa panjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram Tafadhol Maskur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian di Fatihillah. Kitab suci Al-Qur'annya masih di surat An-Nazi'ah. An-Nazi'ah ayat sudah masuk ayat 6 ya. Sampai ayat ke-10 dulu kita Pak Arun. Silakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tadba'uha radifah qulubu yawma idin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna innal marduduna fil hafirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Yauma tarjifur rajifah, pada hari itu tarjifu ar-rajifah. Ya, rajifah itu tipan yang pertama, nama tipan yang pertama namanya rajifah. Ya. Bisa juga berarti goncangan. Ya. Tatba'uha radifah, diikuti yang mengikutinya. Ya, radifah juga diartikan, ya ulama tafsir memahaminya ini adalah tipan yang kedua. Artinya tipan yang pertama diiringi atau diikuti dengan tipan yang kedua. Ya. Kulub ya, hati-hati, jamak ya, hati-hati. Yauma idin, pada hari itu wajifah, gemetar. Ya. Absaruha, pandangannya, khasi'ah, khusyuk, tertunduk. Tertunduk. Yaquluna, mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang kafir. Ya. Inna, apakah sesungguhnya kami la pasti mardud ya, roda ya, mardud terbalikan ya, fil hafirah. Haji mardud saya arti kembali, haji yang tertolak. Fil hafirah. Hafirah itu artinya hafarah itu lubang ya, lubang. Hafirah itu lubang. Nanti apa kita jelas secara tafsir ya. Baik. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 5, Allah bersumpah demi malaikat-malaikatnya yang mencabut nyawa dengan keras, dengan lemah lembut, ya, yang bergerak dengan cepat, yang mengatur urusan, ya, yang selalu taat. Nah, itu adalah sumpah. Biasanya kalau ada sumpah, ada jauh sumpahnya. Ya, ada kosam, ada jauhul kosam. Ya, kayak orang-orang manusia pada umumnya kalau bersumpah kan pasti ada pesan yang mau disampaikan setelah sumpah itu. Ya, dalam bahasa al-asr ya, wal asri, Allah bersumpah demi masa.
demi waktu asar. Apa pesannya? Sesungguhnya manusia dalam kerugian, itulah pesannya. Ya, tapi ada sumpah, ada yang diikuti dengan jawab sumpahnya, jawab qasamnya. Tapi ada juga beberapa ayat Quran, ada huruf sumpahnya, wa qasam, ada sumpahnya, tapi jawab qasamnya tidak ada dalam teks. Karena apa? Karena sudah dipahami artinya, sudah dimaklumi artinya. Ya, nah Allah bersumpah di malaikat-malaikat ini. Nah kira-kira apa pesannya? Demi malaikat-malaikat itu tuh, bahwa yauma tarjufur rajifah, hari itu pasti terjadi. Event pertama pasti terjadi demi malaikat-malaikat itu. Demi malaikat-malaikat yang tadi itu, event yang kedua pun akan terjadi. Demi malaikat-malaikat itu tuh, hari berbangkit itu pasti nyatanya, pasti ada nyata adanya. Itu jawaban qasamnya, jawaban sumpahnya. Ya. Nah, setelah kita Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut dengan keras, mencabut dengan lemah lembut, malaikat yang selalu taat, berlomba, berlari, saling mendahului, memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita tangkap tadi? Kenapa sih Allah menceritakan tugas para malaikatnya? Apa yang terbesit dalam diri kita terhadap malaikat-malaikat itu? Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada yang malaikat mengatur urusan, ada yang malaikat pada saat diperintah segera jalan, bahkan berlomba. Apa sih yang bisa kita tangkap? Berarti malaikat-malaikat itu adalah seperti apa tuh? Hebat ya? Iya, hebat sekali. Urusannya semua luar biasa tuh. Mencabut nyawa bukan urusan sembarangan. Kalau nggak hebat tuh, ya kan? Nah, kalau malaikat-malaikatnya saja hebat, luar biasa, bagaimana penciptanya? Cuma kadang-kadang kita nih suka kebalik, takjub kepada makhluk, bukan kepada penciptanya. Kemarin gak lama ada COVID ya. Iya. Takut ya Pak? Dengan COVID. Takut. Semua orang pada Iya, takut. takut. Tapi tidak takut kepada yang pencipta COVID. Tujuannya gak nyampe Pak. Antum nyuruh anak antum makan, sarapan, makan siang. Tujuannya apa Pak? Agar anak antum buat energi, kuat kalau bekerja, bersekolah gitu. Iya, tujuannya agar anak antum sehat, anak antum kuat. Pada saat menyuruh anak antum makan, bukan tujuan untuk makan, bukan. Iya, sarapan, bukan tujuannya untuk supaya sarapan, bukan. Tujuannya biar gak lemes. Dengan adanya COVID, tujuannya bukan takut kepada COVID. Takut apabila kita mati, belum ada persiapan bekal-bekalnya. Iya. Nah itulah pesan yang mau disampaikan. Ada para malaikat yang bertugas sesuai dengan tugasnya. Iya, hendak kita merasa takut. Gimana kalau hari itu terjadi besok? Ya, belum ada persiapan yang kita siapkan. Ya. Yauma tarjufur rajifah, hari itu, ya pada hari itu tarjufur rajifah. Ya, ar-rajifah itu guncangan sebetulnya, yang mengguncang. Ya, guncangan yang mengguncang. Mengguncang apa nih? Mengguncang apa nih? Dari keterangan di sini. Kalau dalam Al-Asyar Al-Muzamil ada keterangan, yang diguncang bumi gunung. Kalau ini nggak ada optiknya, berarti seluruh alam diguncang. Pada tipuan pertama, ya orang menyebutnya sangkakala.
Pada tipuan pertama, semua makhluk terguncang hebat. Semua yang hidup mati. Semua yang tegak hancur. Tipuan yang pertama, seketika mati. Ya, tapi yang mau dipesan bukan itu, Bapak Ibu saya lihat. Ya, karena kalau kematian hari kiamat, ya sama saja dengan mati kematian biasa. Ya, intinya apa? Sama-sama mati. Tapi yang mau dipertegas di sini adalah bukan itunya, tapi tiupan yang kedua. Adanya hari berbangkit. Otomatis adanya hari pembalasan. Itu yang ditekankan. Inilah yang tidak diimani oleh orang-orang kafir. Kalau mereka beriman meyakini adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, nggak berani di semena-mena, nggak berani berbuat dosa, berbuat macam-macam dia nggak berani. Banyak orang, bahkan umat muslim sekalipun, umat Nabi Muhammad SAW tidak mengimani hari-hari berbangkit, hari pembalasan. Padahal itu adalah rukun iman, iman kepada hari akhir. Kalau banyak orang, kalau umat muslim semuanya iman kepada hari akhir, nggak ada tuh orang-orang yang teraniaya, itu nggak ada. Semua hidupnya benar-benar fokus pada memperbaiki diri. Ya. Yauma tarjifu rajifa, pada hari itu iman yang pertama semua mati. Tatba'uha radifah. Ya, diikuti oleh yang mengikutinya, yang mengiringinya. Ar-radifah juga bisa disebut, para ulama tafsir menyebutnya adalah tipuan yang kedua. Demi malaikat-malaikat itu, tipuan yang pertama pasti jadi. Artinya kamu pasti mati semua. Demi malaikat-malaikat itu pasti kamu akan dibangkitkan. Demi malaikat-malaikat itu juga pasti kamu akan dibangkitkan. Kamu segera berkelompok-kelompok sesuai dengan amal-amalnya. Yauma tarjifu rajifa tatba'uha radifah. Ya. Qulubu yauma idzin wajibah. Hati-hati mereka, ya, orang-orang kafir, yauma ini pada hari itu wajibah, gemetar. Ya, karena letak ketakutan itu di hati, bukan di nyali, hati nyali, ya. Hatinya gemetar, ketakutan, otomatis takut. Ternyata hari-hari yang diceritakan, ada hari yang pernah digambarkan itu benar ada terjadi. Kenapa gemetar? Ada ketakutan yang begitu hebat. Ya, karena merasa ya belum ada persiapan. Jadi seperti kita sedang tidur, tiba-tiba di telinga kita alarm bunyi kencang sekali, kaget, tersentak bangun, ya. Tapi ini kan bukan alarm, trompet. Ya, sangkakala yang kedua. Oh, mereka gemetar ketakutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, lagi enak tidur. Ya, dalam ayat yang lain, perasaan baru kemarin kita istirahat. Perasaan baru setengah hari kami tidur. Terus dibangkitkan lagi. Dalam surat yang lain. Ya, ya qulubu yauma idzin wajifah. Hati-hati mereka gemetar. Ya, absaruha, pandangannya khashi'ah. Pandangannya khusyuk. Kalau khusyuk di dunia itu kemuliaan. Salatnya khusyuk, dia tawadu, dia rendah hati, takut kepada di dunia itu bagus, kemuliaan. Tapi di akhirat, hari akhir, dia terbalut karena apa? Karena perasa hina, gak punya amalan. Apa yang mau ditampilkan, apa yang mau ditunjukkan, amalannya punya, dia tertunduk malu. Bukan sekedar malu, dia ketakutan, malu, dan sebagainya bercampur aduk. Pada hari itu, yauma tarjifu qulubu yauma idzin wajibah, absaruha khashi'ah.
tapi takut di akhirat, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Terus yaquluna, ya mereka berkata orang-orang kafir, ya, dengan menggunakan kalimat al-istifham. Ya, inna, apakah sesungguhnya kami la marduduna, pasti kami dibangkitkan fil hafirah. Ya, hafirah sebenarnya lubang, ya, pada lubang begini. Menggali lubang itu namanya hafirah. Ya, kalau dulu kan kalau kita jalan kaki, Pak, nyeker, nggak pakai alas kaki, ya, atau pakai alas kaki juga nggak masalah. Kalau di jalannya becek, pada saat kita berjalan ada tapaknya nggak? Kalau Ada becek, tapaknya, ya, jalan tapak, ada tapaknya. Iya. Nah, kalau antum berjalan mundur mengikuti tapak yang sudah ada, berarti antum kembali, ya. ya, ya, ya. Oh, Nah, itu namanya hafirah, Pak. Artinya mereka berkata, apa kami akan dikembalikan seperti semula, padahal kami sudah mati. Nah, kalimat ini kalimat tanya, al-istifham dengan nada mencela, mengejek, nyinyir. seolah mereka padahal tidak percaya dengan kata-katanya. Apa kami akan dikembalikan seperti semula? Dia mengejek. Orang-orang kafir udah diciptakan tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit dan pembalasan, bukannya beriman malah mengejek. Apa kami akan dikembalikan seperti semula? Takut, malah mengejek. Itulah Allah, Quran. Dengan ayat-ayat Quran, sebagian besar ada yang tersesat, sebagian lain ada yang mendapat petunjuk. Ya, dengan perumpamaan ada yang tersesat, ada yang mendapat petunjuk. Dengan peringatan, dengan ancaman, dengan kabar gembira, ada yang mendapat petunjuk, ada yang tersesat. Iya, nah kita termasuk yang mana kira-kira? Apakah termasuk orang yang mendapat petunjuk atau tidak? Ya, kalimat al-istifham atau bis, ya, untuk mencela, untuk mengejek. Ya, bisa juga kalimat tanya al-ingkari. Kalimat tanya untuk mengingkari ya, apakah kami akan kembali seperti semula? Ya, kenyataannya iya, tapi mereka mengingkari. Artinya mereka nggak percaya sebenarnya. Cuma kita mengejek, ya, dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. La marduduna fil hafirah, akan kembalikan seperti kejadian yang semula. Idza kunna idaman nakhirah. Dan apakah kami juga ketika menjadi idaman tulang, ya, tulang nakhirah. Nakhirah itu lapuk, Pak. Kayu kalau lapuk kan mudah sekali lapuk, ya. Mudah sekali rontok. Ini tulang seperti kayu lapuk. Maksudnya Pak, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menggali kuburan orang-orang yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang, ditampakkan, diambil tulang belulang itu, ditunjukkan kepada Rasulullah. Apakah bila sudah seperti ini kami akan kembali lagi? Akan jadi manusia kembali lagi? Ini kan kalimatnya untuk apa? Untuk mengejek sebenarnya. Karena nggak yakin. Kalau demikian katanya, qalu tilka idza karatun khasirah. Ya, kalau begitu adalah itu apabila benar dikembalikan seperti itu pengembalian yang sangat merugikan. Ya, rugi dong saya kalau begitu. Seolah meyakini padahal tidak. Mereka hanya bercanda, mengolok-olok tentang adanya hari akhir. Nah, ternyata kisah ini juga kita alami sekarang ini, Pak. Banyak orang yang tidak percaya dengan hari akhir, padahal muslim.
Kalau tadi ayat tadi mereka nggak percaya hari akhir, wajar Karena bukan muslim. karena kafir musyrik, dia menyembah patung berhala. Kafir Quraisy kan begitu, Pak. Jadi kita yang ngakunya muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi nggak percaya dengan hari akhir. Oh enggak, kalian percaya dengan hari akhir, itu kan rukun iman. Itu kata mereka, tulisannya begitu, tapi prakteknya, amal kesehariannya tidak mencerminkan dia orang-orang yang yakin dengan hari akhir. Kok masih korupsi, kok masih berdusta, kok masih keras kepala, kok masih nggak sholat juga. Iya, padahal muslim, padahal umatnya Nabi Muhammad ngakunya mereka beriman. Bedanya apa dengan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang ngaku pura-pura beriman, padahal sebenarnya dia tidak beriman, hanya di lisan saja. Iman itu adalah al-imanu at-takfir ma'a al-i'an. Iman itu adalah at-takfir, pengukuhan, sumpah, pengucapan, ma'a al-i'an, yang disertai dengan ketunduk patuhan dalam beramal soleh. Ya, dengan adanya iman, dia bukan dengan ketunduk patuhan, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itulah iman sungguh. Kalau cuma mengatakan saya beriman, ya itu burung beo juga bisa mengatakan itu. Ya, saya beriman, tapi nyatanya apa? Tidak sesuai dengan ucapannya. Seorang pelukis, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu mengatakan dirinya saya ini pelukis handal. Tidak perlu. Tinggal buktikan apa? Dengan apa? Dengan karya. Dia tinggal cara-cara di dinding, di kertas, di kanvas, jadi lukisan. Oh, inilah karya, itulah pelukis. Cukup dibuktikan dengan karya. Ya, pada seorang ahli tidak perlu mengatakan dirinya ahli. Tinggal dibuktikan dengan karya. Biarkan karya yang menjawab pertanyaan keraguan mereka. Begitu pula orang-orang yang beriman. Ya, perlu iman diucapkan, perlu boleh, tapi yang lebih penting adalah pengamalan, aplikasi. Ya, kalau mereka beriman kepada hari akhir, bisa tidak ada kemiskinan di negara Indonesia. Kalau beriman kepada hari akhir 78 tahun kemerdekaan Indonesia, maka seperti ini kejadian, apa keadaannya? Masih seperti terjaga di negeri sendiri. Ya, kalau mereka beriman kepada hari akhir, Nabi Muhammad SAW hanya butuh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Katakan kita 23 tahun juga. Kalau Nabi Muhammad SAW 23 tahun menguasai 2/3 dunia. Kalau kita 23 tahun mengikuti apa yang Nabi telah berikan jejaknya, ya minimalnya kita nggak perlu 2/3 dunia kita kuasai. Minimal kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, berdiri dengan kepala tegak. Tidak seperti sekarang, padahal udah 70 tahun lebih kita merdeka. Ya, kenapa? Masih banyak orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya, berani berbuat dosa, berani bermaksiat, korupsi di mana-mana, berarti kan nggak percaya hari akhir. Nggak yakin ada hari pembalasan. Ya, mudah-mudahan ya kita ya yang hadir pada kali ini termasuk orang-orang yang benar imannya. Betul imannya dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari, menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar Ustadz, di akhir kalimat Ustadz tadi ya, seandainya Allah para pemimpin negeri kita itu belajar tentang hari kiamat aja, tentang hari akhir aja, mungkin ya dia takut bahwa hidup kita ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Umur saya aja 50 udah, kalau nggak perlu ada tanggung jawab saya udah mau ibadah aja lah.
mau persiapan gitu. Ini karena tanggung jawab aja ya, mau nggak mau. Kalau negara kita itu ya bagus gitu, nggak perlu saya jauh-jauh 6.600 km jaraknya saya harus kerja nyari uang. Ya Allah. Satu pertanyaan Ustadz untuk menutup ya, ini nggak berasa udah hampir 1 jam aja ya. Eh, dari Itulah Quran, Pak. Kalau baca bahasa iya, bahasa gitu, Pak. Dan enak terangnya ya. panjang aja. Iya. Dari rodifah ke wajifah sedap nih. Dari tiupan pertama sampai ke tiupan kedua itu kayaknya jaraknya bertahun-tahun ya Ustadz ya. Lama nggak sih ya? Ya, Sebenarnya. jadi tafsir 40 tahun, Pak. Oh bener ya. Oh dari tafsir ya. Ya, tafsir kan pendapat ya. Iya iya iya. Iya. Ya, artinya kita nggak, pada kenyataannya saya nggak tahu berapa tahunnya. Iya iya iya. Ya, karena Pak, kita nggak ngalami kalau Pak. Nggak tahu, kita nggak Mudah-mudahan ngalami gitu jangan kan. sampai ngalamin kita. Tafsirnya sih 40 tahun. Iya iya iya. Ini perlu ditelan dulu pelan-pelan ya Ustaz. Ya mungkin sampai di Tadi sini. pagi itu saya bilang, Ya. tadi pagi saya ngajar tafsir juga Al-Baqarah. Sudah sampai ke apa? 80 ya 80 ya. 80. 70 77 78 80 5 ayat macam saya. Iya iya iya. Iya. Kemarin aja saya bukan belajar, kebetulan di YouTube sebelum tidur dengerin ya salah satu ustadz lah, saya nggak mau sebut namanya. Itu ada belajar fikih, ternyata ada 4 pelajaran fikih ya Ustadz. Saya pikir belajar Bulughul Maram, belajar fikih itu ada 4 apa 5 ya, 4 kalau nggak salah. Salah satunya fikih ibadah yang kita belajar di Bulughul Maram. Ternyata masih banyak lagi ya fikih tentang yang lain gitu. Tambah kecil aja saya jadi. Banyak banget yang harus dipelajari ya. Mudah-mudahan bisa dapat usaha ya kan, balik lagi ke Indonesia biar uang yang jalan, sayanya kejar yang ketinggalan pelajaran gitu masa muda. Ya mudah-mudahan ini juga saya sambil belajar. Alhamdulillah saya dapat guru untuk Al-Quran sama Hadis. Minimal saya ada ikhtiar di depan Allah, nanti saya bisa ada hujah, saya ikhtiar ya Allah untuk belajar. Itulah sebabnya kenapa saya berusaha keras Ustadz, anak-anak saya ya semoga Allah ijabah itu jadi ulama gitu, ulama yang pengusaha gitu maksudnya. Amin. Ya memang nggak gampang, harus effortnya, usahanya harus kuat gitu, karena emang mahal sekolah yang seperti ini. Cuman emang langsung kelihatan kok adabnya berubah, dia ngafalin Al-Quran juga kok gampang ya. Saya 1 juz aja murojaahnya berkali-kali. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga. Ngaji di sini gimana? Ada perubahan nggak tuh? Ya alhamdulillah banyak Ustadz. Ini bukan subjektif ya. Di saya aja itu saya tetap murojaah Ustadz. Murojaah dari yang awal sampai akhir, ulang lagi di awal sama yang akhir. Kadang saya post juga sambil belajar ulang gitu. Contoh misalnya bahas taharoh misalnya gitu, tayamum. Kadang jadi orang nanya sama saya buka buku dulu nih supaya yang saya baca make sure meyakinkan bahwa yang saya share, saya sebarkan itu ada panduannya, ada referensinya, ada dalilnya. Kadang belum menghafal aja saya agak masih susah ya. Saya paling nggak ada tampilan videonya gitu. Kemarin juga saya ini Ustadz, ada yang di sebelah saya bilang boleh nggak saya sharing, saya bilang begitu. Kenapa? Antum itu kalau sholat tuh gerakannya banyak banget. Karena mungkin banyak bulu ya Ustadz ya. Jadi suka begini Ustadz sholatnya, bulunya dibersihin, teril gatel, bergerak mulu. Terus saya bilang ini saya amar ma'ruf nahi mungkar aja ya. Takutnya saya nanti ditanya sama Allah kenapa nggak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
antum jadinya nggak khusyuk. Salah satu khusyuk itu jangan banyak bergerak, maksimal 3 kali gerak. Walaupun dia orang India nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya saya kasih video tuh Ustaz, kasih video seperti ini, akhirnya dia terima. Sebenarnya dia udah tahu banyak bergerak di waktu sholat itu memang aku, dia udah tahu, tapi waktu kita ingetin lagi dia, oh iya makasih ya, antum kasih tahu gitu. Nah itu salah satu apa namanya, ada banyak sih Ustadz, kayak misalnya saya dengerin Ustadz yang lain bicara, oh saya nyambung nih dari yang kemarin, tentang bab sholat, tentang bab azan misalnya, karena saya baru sampai situ ya, hadis ke-300 baru sampai di taharah sama sholat doang gitu. Tapi paling nggak saya nyambung tuh, Ustadz bilang ini ternyata arti, Ustadz bilang kemarin kan arti mansob sama rofu aja udah beda tuh, jar majrur aja udah beda ternyata ya. Itulah sebabnya kenapa orang Arab, teman saya kan orang Arab tuh, saya desainer, salah satu desainer itu kan harus tulis tulisan Ustadz, itu nggak boleh salah bahasa Arab, antara fathah sama kasroh sama dumlah itu udah beda arti gitu. Makanya untuk ya, dan itu jauh banget antara, kemarin bahas apa ya, surat apa ya, dia bilang yang artinya satunya lomba, satunya bertaruh, lupa tuh Ustaz tuh. Jadi kalau dikasih kasroh artinya lomba, satunya lagi artinya bertaruh. Jadi menurut Ustadz, semuanya lomba itu haram kecuali 3, pokoknya untuk jihad. Tapi yang lain boleh sebut, kalau misalnya lomba yang lain mubah kecuali yang 3 tadi. Nah kalau misalnya pakai paham yang 3 lomba itu saja, berarti lomba 17 Agustus kan nggak boleh, haram semua tuh. Nah itu cara pandang katanya istihad katanya. Jadi ada riwayat, ada duriyat katanya begitu. Nah itu juga saya dapat ilmunya dari Ustadz ini ya kan. Oh nyambung nih, palingnya waktu kita ngomong ya agak ilmu sedikit lah saya gitu. Masih saya murojaah gitu Ustadz. Itu kalau saya fikih ibadah itu penting banget soalnya buat saya gitu. Benar nggak nih sholatnya? Waktu belajar aja masih Ustadz aja mesti belajar sama Ustadznya Ustadz. Ustadz belajar sama Ustadznya Ustadz, ada beda pendapat kan. Tapi paling enggak, nah ini Ustadz ini bilang, Ustadz, kalau kita tolibil ilmi, apabila kita melakukan suatu perbuatan ibadah itu salah, tapi ada gurunya, insya Allah kita masih ditolerir. Karena kita melakukan sesuatunya ada petunjuk begitu. Kecuali kita lepas, ikutin nafsu sendiri. Kayaknya seperti ini nih. Nah itu nggak boleh. Dan belajar harus pakai guru. Gitu. Wah, saya bilang nyambung lagi nih sama Ustadz saya gitu. Ya mungkin sampai di situ dulu Ustadz, kita nanti ngobrol lagi ya. Keenakan asar saya lewat nanti nggak jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas berguna dan menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal kita. Surat Al-Kahfi, surat 17 ayat 29, Allah berfirman, wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Famang sa'afal yumin, wamang sa'afal yakur. Semua yang siapa yang ingin beriman silakan beriman. Barang siapa yang kafir silakan juga kafir. Allah kasih pilihan, cuman tanggung jawabnya kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan kita ada masa expired date-nya, ada masa berlakunya. Sabda Rasul kita yang masyhur, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Umur saya 50 tahun, berarti tinggal 10 tahun lagi saya kejar, itu pun kalau sampai. Hisablah diri kita sebelum dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan, amin. Dan ya, semoga kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipatkan dengan murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.